Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada video guidelines untuk perkuliahan ke pertemuan keempat. Kita masih melanjutkan tentang direct current meter bagian ketiga tentang multiple range ohmmeter dan multimeter. Oke, pada pembelajaran ini eh, kita akan paling tidak dapat melanjutkan untuk mampu menjelaskan tentang konstruksi dan operasi dari basic atau cara kerja ohmmeter. Kemudian eh, kita juga mampu melakukan perhitungan pada setiap pengalian dari eh, range meter yang kita gunakan, terkhusus pada ohmmeter. Kemudian juga kita mampu mengaplikasikan konsep dari error. Nah, pada slide ini dituliskan bahwa seperti yang kita pelajari tentang ohmmeter yang lalu, bahwa untuk penggunaan dalam range yang luas, maka dengan rangkaian yang kemarin itu akan tidak capable ya, seperti itu. Karenanya seperti yang rekan-rekan tahu bahwa dalam dalam voltmeter yang digunakan pada aplikasi sehari-hari menggunakan multiple range ohmmeter. Nah, bagaimana di dalamnya rangkaian yang ada di dalamnya dari multiple range ohmmeter itu ditunjukkan seperti gambar ini. Jadi di sini ada untuk pengali satu yang dengan eh, resistansi shunt, resistansi shuntnya 10 ohm, untuk pengali 10 resistansi shuntnya 100 ohm, dan pengali 100 ini resistansi shuntnya itu 1 kilo. Jadi ketika ketika kita menggunakan pengali satu, maka resistansi internal dan RZ variabel di sini akan paralel dengan resistansi shunt yang dipilih. Jadi kalau misalnya pengali satu kita akan paralel dengan 10 ohm, jika ini pindah ke sini ke pengali 10 maka akan paralel dengan 100 ohm, dan jika pindah ke 100 kali maka akan akan paralel dengan yang 1 kilo. Dan ini adalah probe ohmmeter yang akan mengukur resistansi dari resistor yang diukur. Oke. Jadi jika kita perhatikan, nah ini penjelasannya. Jika kita perhatikan eh, gambar yang ini, dia eh, menggunakan sebuah coil, moving coil. Ini memiliki resistansi internal 2 kilo ohm. Kemudian arus full scale-nya, kemarin kita sudah belajar ya, arus full scale-nya itu adalah 50 mikroampere. Seperti itu. Dan diparalelkan dengan resistor variabel, ada yang fix dan variabel, ini 28 kilo ohmnya RZ ini. Sehingga karena ini posnya paralel, maka resistansi total di sini adalah 30 kilo ohm. 30 kilo ohm. Jadi kalau misalnya kita pilih kali 1, maka 10 ohm paralel dengan 30 kilo ohm. Kemudian jika kita pilih 10, maka 30 kilo ohm paralel dengan 100 ohm. Jika kita pilih 100 kali 100, maka 30 kilo ohm akan paralel dengan 1 kilo ohm. Seperti itu. Dan rekan-rekan bisa hitung nanti jika kita memparalelkan antara sini, titik ini dan ini, 30 kilo ohm paralel dengan 10 ohm,
itu akan sama dengan 10 ohm. Begitu pula jika ini ke sini 30 kilo ohm paralel dengan 100 ohm, itu akan sama dengan 100 ohm. Jika selektornya ke sini 30 kilo ohm paralel dengan 1 kilo ohm, itu akan sama dengan 1 kilo ohm. Oke. Nah, ini ilustrasi lain dari yang telah kita pelajari kemarin. Kita punya skala dari ohmmeter. Kita lihat ini ada 50%-nya, 50% full scale, kemudian ada 40% full scale, ada 20% full scale, dan ini full-nya di sini ya. Full-nya di sini. Nah, ketika 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 yang dipilih adalah pengalih 1, R-nya adalah dikali 1, pengalihnya 1, berarti tadi kan paralelnya dia akan paralel 30 kilo, paralel dengan 10 ohm, maka akan sama dengan 10 ohm. Ya. Artinya apa? Seperti yang kemarin kita pelajari, jika simpangan berada di tengah, di sini, maka jika kita menggunakan pengalih 1, ukuran dari resistor yang diukur itu adalah 10 ohm. Kalau kita menggunakan pengalih 10, berarti hasil paralelnya 30 kilo dengan 10 itu adalah 100, itu adalah 100 ohm. Jika jarum pengukuran ohmmeter ini pada posisi full scale, maka posisi ini adalah 100 ohm. Tapi ukurannya tetap 10 di sini tertulisnya. Jadi pada ohmmeter itu kita menggunakan single skala, ya, skala yang tunggal. Jadi di sini 10 ohm tetap, tapi karena 10-nya dikali 10, maka ini artinya 100 ohm kalau kita menggunakan kali 10. Begitu pula jika kita menggunakan kali 100, berarti ini 30 kilo paralel dengan 1 kilo. Hasilnya 1 kilo ohm. Artinya, jika jarum pengukur dari ohmmeter ini berada di tengah, artinya ini adalah 1 kilo ohm. Walaupun di sini menunjukkannya 10 ohm, 10 ohm dikali 100. Berarti hasilnya adalah 1 kilo. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari pembacaan skala dari ohmmeter. Karenanya di sini dituliskan sebagai simplified ohmmeter scale. Nah, ini penjelasan yang tadi. Mari kita lihat pada soal latihan. Baik, pada soal latihan ini kita lihat bahwa kita menggunakan satu range. Ini range-nya adalah range. Oke, kita lanjutkan pada contoh soal ini. Contoh soal multiple range ohmmeter pada pengalih 1 ya. R-nya ini sama dengan kali 1. Kenapa? Karena kita menggunakan R sama dengan 10 ohm. Oke. Sehingga resistansi antara titik ini dan titik ini adalah paralel antara 10 ohm paralel dengan 30 kilo ohm. Dan ini seperti yang sudah tadi dijelaskan, ini akan sama dengan 10 ohm. Sehingga kita bisa melakukan perhitungan tegangan yang jatuh pada titik ini. Di sini kan sama saja. Berarti ini adalah 10 ohm dibagi 10 ohm ditambah 20 ohm. Ini 20 ohm yang ini, R yang dihitung dikali dengan 1,5 volt.
ini akan sama dengan 10/30 ohm kali 1,5, atau ini hasilnya 0,5 volt. Sehingga tegangan yang jatuh di sini adalah 0,5 volt. Nah, berarti kita bisa menghitung arus full scale yang mengalir di sini, yaitu 0,5 volt dibagi 2 kilo ditambah 28 kilo, atau 0,5 volt dibagi 30 kilo, ini kurang lebih hasilnya 16,6 mikroampere. Gitu ya. Ini hasilnya 16,6 mikroampere. Oke. Nah, hal ini akan juga terjadi jika artinya arus yang mengalir di sini akan terjadi sebesar 16,6 mikroampere jika kita menggunakan R dikali 10, kemudian R ini menjadi 100 ohm, dan Rx di sini 10 kalinya dari 20 ohm, di sini berarti 200 ohm. Nah, jika Rx yang diukurnya 200 ohm dan kita menggunakan pengalih 10, maka akan didapatkan juga di sini tegangannya 0,5 volt dan arusnya akan 16,6 mikroampere. Begitu pula jika kita menggunakan R-nya dikali 100. Dan di sini kan R-nya menjadi 1 kilo ohm dan arus ini akan 16,6 mikroampere jika R di sini itu adalah 2 kilo ohm yang diukur. Jadi kalau di sini 20 ohm ini untuk kali 1, ini kali 10, ini kali 100. Jadi inline dengan meter yang terukur. Karena apa? Karena arusnya tetap 16,6 mikroampere, sehingga pada meter dia tetap pada skala yang sama di 16,6 mikroampere. Jadi kan ini full scale-nya ada 50 mikroampere, maka 16 kalau ambil di sini 16. Nah, ini jika kita menggunakan jika yang diukurnya adalah 20 ohm, maka ini pun di sini. Jika yang diukurnya 200 ohm, ini juga jarumnya di sini, tapi pengalinya kita menggunakan kali 10. Jika yang diukurnya 2 kilo ohm, ini tetap di sini juga meternya, jarumnya, tapi kita menggunakan kali 100. Jadi di sini tetap di skalanya tetap 20 ohm. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan itu bisa dipahami ya, teman-teman. Ini perhitungannya seperti yang tadi saya jelaskan. 10 ohm, dia menggunakan kali 1, 10 ohm paralel dengan 30 ohm, hasilnya 10 ohm, dan tegangannya 0,5 volt, dan arusnya adalah 16,6 mikroampere. Begitu pula jika kita menggunakan pengalih 10, R-nya 100, sehingga jika pada kondisi ini, jika untuk mendapatkan skala yang 16,6 mikroampere ini, Rx-nya ini 200 ohm atau 10 kali dari yang tadi. Begitu pula dengan berikutnya, jika menggunakan pengalih 100, kita lihat R yang diukurnya adalah 2 kilo ohm. Seperti itu. Maka ini yang tadi saya sebutkan, kita punya full scale-nya itu adalah 50 mikroampere. Jadi kalau misalnya meter ini seperti ini, maka 50 mikroampere itu di sini 50 mikroampere. Sorry. Ini 50 mikroampere di sini. Maka perbandingan antara 16 dengan 50 mikroampere itu kurang lebih 33,2. Ya, kurang lebih kalau ini misalnya 50%, mungkin ini berarti kita bagi 5 ya. 1, 2, 3,
nah itu 1, 2, 3, 4, 5, berarti 30%-nya itu mungkin di sini. Berarti di sini adalah 16,6 mikroampere. Yang secara ukuran ohm ini adalah 20 ohm pengalih 1, 200 ohm untuk pengalih 10, dan 2 kilo ohm untuk pengalih 100. Oke, nah ini yang saya sebutkan ini adalah ketika arus di meter itu 16,6 mikroampere gitu ya. Jadi apa namanya di sini adalah 20 ohm jika pengalihnya 1, 200 ohm jika pengalihnya 10, 2 kilo ohm jika pengalihnya 1 kali. 100 ya, 100. Ini saya berikan highlight. The important thing to note is that a multiple range ohmmeter may have a single scale for all range. Jadi yang dimainkan adalah tadi pengalihnya. R kali 1, R kali 10, dan R kali 100. Seperti itu. Dan ini berlaku di apa namanya di semua ini ya, di semua ukuran. Jadi baik mau ohmmeter, kemudian juga voltmeter, kemudian juga dengan ammeter. Oke, kita coba sekali lagi. Jika diketahui kita menggunakan eh, resistor sun-nya ini adalah 1 kilo, 1 kilo ohm. Berarti di sini adalah 1 kilo paralel dengan 30 kilo. Jika dihitung ini akan sama dengan 1 kilo ohm. Maka tegangan di sini, berapa tegangan di sini? Kita tinggal hitung 1 kilo dibagi 1 kilo ohm ditambah 3 kilo ohm. Ini resistor yang diukur, yang sedang diukur, dikali 1,5 volt. Artinya kita bisa mendapatkan tegangan di sini adalah 1/4 dikali 1,5 volt. Berarti kurang lebih 0,375 volt ya. Hitung arus meter yang didapatkan. Nah, jika di sini kita punya 1,5 betul ya, 0,375 volt di sini. Berarti arus yang dibaca meter di sini adalah 0,375 volt dibagi 30 kilo ohm. Oke. Maka didapatkan adalah 12,73 mikroampere. Oke. Ini adalah IM. Maka secara full scale berapa persen, berarti 12,73 mikroampere itu adalah 25,43. Jadi kalau ini 50%, ini 40%, di sini mungkin 30%, nah di sini kurang lebih 25,46%. Yang dibaca ini untuk 12,73 mikroampere. Resistor yang diukurnya tadi berapa? 3 kilo ohm. Berarti ini kita menggunakan pengalihnya R kali 100. Di sini tertulisnya hanya 30 ya, 30 ohm tertulisnya. Karena 30 ohm dikali 100-nya adalah 3 kilo. Seperti itu ya. Oke, itu terkait tentang multiple range ohmmeter. Maka di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, kita sudah membicarakan tentang ammeter, voltmeter, dan ohmmeter. Dan pada semua instrumen kita memiliki kesamaan, yaitu setiap meter tersebut menggunakan current sensitive D'Arsonval meter movement. Jadi mau itu voltmeter,
mau itu ammeter ataupun ohmmeter, sebenarnya kita menggunakan current sensitive karena the horizontal meter movement itu dipengaruhi oleh arus IM tadi ya, arus yang mengalir pada meter movement. Sehingga di sini tuliskan it might seem reasonable given a proper switching arrangement to combine the three circuit in a single instrument. Sehingga karena juga ini memiliki kesamaan semuanya menggunakan arus, maka kita bisa membuat multimeter. Volt, ohm, dan miliampere meter. Jadi yang teman-teman gunakan sekarang, avometer ya kita kenal kalau di Indonesia avometer, itu menggunakan sistem yang sama yaitu current sensitive the horizontal meter movement. Kemudian berikutnya adalah di sini tuliskan it is a general purposes test instrument that has the necessary circuitry to measure AC or DC voltage, direct current or resistance. Jadi juga pada AVO ini ada foam, ini juga digunakan untuk tegangan AC, tegangan DC gitu ya, dan juga arus juga resistor. Kemudian di sini terakhir meter movement atau arus full scale-nya itu secara rata-rata menggunakan 50 mikroampere. Jadi kita masih menggunakan skala ini sampai sini itu adalah 50 mikroampere. Ini arus full scale. Oke. Nah, ini dia salah satu contoh dari avometer spesifikasinya. Nah, berikutnya adalah kita membahas tentang kalibrasi dari DC instrumen. Kalibrasi dari DC instrumen. Di sini tuliskan yang dimaksud dengan kalibrasi adalah calibration mean to compare a given instrument against a standard instrument to determine its accuracy. Jadi kita yang disebut dengan kalibrasi itu adalah membandingkan antara alat ukur dan standar. Seperti itu ya. Jadi jika DC voltmeter mungkin dikalibrasinya dengan membandingkan dengan standar-standar yang sudah kita diskusikan di awal pertemuan. Ya, di sini voltmeter ini kita bandingkan di sini. Nah, ini disebutkan contoh rangkaian kalibrasi di mana voltmeter ini yang sedang akan dikalibrasi ini dibandingkan dengan standar instrumen M. Jadi misalnya di sini berapa tegangan yang dibaca dan di sini berapa tegangan yang dibaca. Nah, perbedaannya maka ada selisih error. Antara perbedaan antara M dengan P, maka ini adalah simpangan error atau juga yang dimasukkan ke dalam spesifikasi bahwa setiap instrumen itu pasti memiliki simpangan error. Misalnya katakanlah 0,002% errornya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan DC ammeter atau penghitung arus DC? Kita mengkalibrasinya kurang lebih seperti rangkaian seperti ini. Di sini tuliskan DC ammeter is usually calibrated by using a standard resistor RS. Ini standar resistornya. Oke. And either a standard voltmeter. Jadi kalau untuk mengkalibrasi ammeter, maka kita menggunakan dua komponen standar. Yang pertama adalah resistor dan yang kedua voltmeternya. Jadi misalnya di sini terhitung arusnya berapa, katakanlah misalnya 1 mikroampere. Kita bandingkan dengan tegangannya di sini berapa,
dan menggunakan resistor berapa. Karena kita tahu arus itu adalah tegangan dibagi resistansi. Jadi kalau hasil pembagian antara tegangan dan resistansi ini sama, maka ammeter ini adalah akurat. Oke. Oke. Kemudian untuk ohmmeter, ohmmeter itu perhitungan atau kalibrasi dari ohmmeter itu biasanya kita menggunakan standar resistance. Jadi diukur perbedaannya antara misalnya measuring different value of standard resistance. Jadi membandingkan antara apa yang diukur dari ohmmeter dengan nilai resistansi standar. Tapi jika pun dibutuhkan maka kita bisa menggunakan bridge ya untuk mengkomparasikan. Kemudian pada multimeter pun pada foam ya, tadi kalau sini foam atau kita menggunakan AVO juga, AVO itu terdapat beberapa aplikasi. Di sini tuliskan the most fundamental application of the instrument design around the Darson voltmeter movement are implied by the names of instrument, voltmeter, ammeter, dan ohmmeter. Jadi AVO itu atau foam itu fungsi utamanya adalah sebagai voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter. Namun juga Darson voltmeter ini bisa sebagai alat ukur yang lainnya untuk mengetahui satu kondisi pada beberapa aplikasi. Sebagai contoh, yang pertama adalah electrolytic capacitor leakage test atau kebocoran dari kapasitor ya. Kebocoran dari kapasitor. Jadi untuk melakukan tes apakah kapasitor elektrolitik ini bocor atau tidak, maka kita bisa menggunakan current meter. Ya, di sini tuliskan a current meter may be used to measure the leakage current of electrolytic capacitor. Jadi current meter ini biasa digunakan juga untuk mengetahui kebocoran. Kebocoran arus itu dipengaruhi dari voltage rating dari kapasitor dan nilai kapasitansinya itu sendiri. The leakage current depend on the voltage rating of capacitor and its capacitance value. Jadi dipengaruhi oleh kebocoran arus itu dipengaruhi oleh voltage ratingnya berapa, kemudian nilai kapasitansinya itu berapa. Nah, the test voltage applied to capacitor should be near the deseret value for capacitor. Jadi untuk mengetahui kebocoran, maka kita harus memberikan tegangan sesuai dengan deseretnya. Jadi kalau misalnya kapasitor itu deseretnya 100 volt ya berarti kita mesti berikan tegangan ke dia, ke kapasitor tersebut mendekati 100 volt. Setelah kapasitor itu terisi dengan supply voltage, maka secara ideal the flow current should stop. Jadi jika misalnya sudah mencapai deseratednya, maka harusnya nggak ada aliran arus. Tapi karena ada kebocoran, maka arus akan terbaca ada kebocoran arus. Nah ini salah satu rangkaiannya untuk menghitung atau untuk mengetahui kebocoran itu, misalnya kita punya kapasitor di sini, kita berikan tegangannya sesuai dengan rated dari kapasitor ini. Misalnya kapasitor dengan 300 volt DC, maka kita berikan tegangan 300 volt DC di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini terbaca berapa ampere. Berapa ampere. Gitu ya. Nah, jika kebocorannya misalnya segini, maka ini adalah masih dalam tahap wajar. Kalau 100 sampai 300 volt segini, kalau kurang dari 100 volt ini terbaca arusnya segini, maka ini merupakan acceptable. Ini acceptable. Arus
yang dapat diterima. Tapi kalau lebih dari ini dengan rated tegangannya ini, maka berarti kebocorannya sudah parah atau sudah melewati batas acceptable. Kemudian bagaimana jika yang non elektrolitik? Jadi kan kapasitor itu ada yang elektrolitik, jadi di elektrolitik biasanya ada ininya, ada polaritinya, Bagaimana kalau yang non elektrolitik? Bagaimana untuk mengetahui kebocoran pada jenis kapasitor tersebut? Maka kita lihat di gambar berikut, kita menempatkan tegangan. Di sini voltmeter secara serial seperti ini, dan kapasitor yang diukur di sini. Kemudian kapasitor tersebut diberikan DC voltage source. Ya. Di sini dituliskan if we apply a DC voltage across a series circuit consisting of a capacitor suspected, maksudnya terdiri dari kapasitor yang sedang kita ukur apakah dia bocor atau tidak. Kemudian dia seri dengan DC voltmeter seperti gambar yang tadi. Kemudian applied voltage will be divided across the voltage divider network according to the ratio of the resistance. Gitu ya. Jadi akan terjadi pembagian di sini, pembagian arus antara di sini dan di sini. Sehingga tegangan di sini itu akan terbagi. Tegangan ini itu adalah tegangan asli dari sumber tegangan dikurangi tegangan yang terbaca di sini. Ya kan? Jika kapasitor adalah bocor, if the capacitor is leaky, a voltage reading will be obtained on voltmeter because the flow of current. Jadi kalau misalnya memang bocor, maka akan terbaca tegangannya di sini. Berapa misalnya? Akan jalan. Di sini akan jalan. Kenapa akan jalan? Karena berarti ada arus yang mengalir. Misalnya kalau gini berarti ada arus yang mengalir, ya kan? Tapi kalau tidak terbaca, misalnya seperti ini, berarti tidak ada arus yang mengalir. Berarti ini 0 volt. Artinya E dikurangi 0 sama dengan E, berarti tegangan di sini sama di sini. Artinya tidak ada arus yang bocor. Tapi kalau misalnya terbacanya di sini adalah ada terbaca seperti ini, maka kita mengetahui ada kebocoran. Kita bisa menghitung nilai resistansinya dari kapasitor. Ini rumusnya menggunakan ini. R adalah kapasitor equivalent resistance, di mana Rin adalah input resistance pada voltmeter. Kemudian kita menggunakan network yang ada di sini, tegangan dikurangi tegangan sumber, dikurangi dengan tegangan yang terukur, dibagi tegangan yang terukur. Itu ya. Ini untuk mengetahui kebocoran pada kapasitor yang non elektrolitik. Jadi non elektrolitik. Di sini tuliskan the equivalent resistance R of a non electrolytic capacitor should be on the order of 100 mega ohm. Jadi harus berada pada kisaran 100 mega ohm. Jadi perhitungannya harus ada berada pada 100 mega ohm atau lebih. Jika kurang dari ini, maka terjadi kebocoran. Telah terjadi kebocoran. Dan berikutnya adalah untuk continuity check, dan ini yang banyak digunakan, yang kita sehari-hari ya, untuk mengecek apakah lampu itu masih nyala, masih connect, filamennya kita bisa menggunakan ohmmeter, gitu kan. Kalau misalnya kita konekkan ini bergerak, berarti ini ada koneksi. Jika terputus kan ini tidak akan bergerak pada meter di sini ya. Jika ini putus, maka tidak akan bergerak ini karena arusnya tidak mengalir. Gitu kan. Baik filamen pada lampu atau pada fuse atau pada switch kontak atau pada coil gitu ya. Jadi ini yang sering kita lakukan dengan menggunakan avometer. Jadi kalau teman-teman
sedang menggunakan sedang mengecek sesuatu atau kabel terputus, kita cek aja koneksinya nih. Kalau kita berikan tegangan pada AVO, arus pada AVO, maka mengalir tidak. Kalau mengalir ditunjukkan dengan adanya pergerakan pada jarum meter, maka eh, yang kita ukur tersebut masih terkoneksi. Nah, juga digunakan untuk menentukan dioda. Jadi kita bisa juga menentukan dioda itu mana anoda mana katoda itu dengan menggunakan ohmmeter juga, gitu ya, menggunakan ohmmeter. Jadi kalau misalnya kita koneksikan seperti ini, resistansinya kurang dari 3 kilo ohm, kalau dibalik berarti lebih besar daripada 1 mega, maka kita tahu bahwa dengan posisi ini adalah reverse bias. Artinya kondisinya berarti di sini adalah seperti ini. Dan kalau seperti ini berarti ini forward bias. Berarti anodanya di sini. Di sini katoda. Seperti itu. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada guidelines perkuliahan di pertemuan keempat ini tentang pembahasan akhir dari DC meter, atau kita sudah 3 bagian ya, membahas voltage meter, kemudian ampere meter, dan ohm meter. Dan mudah-mudahan itu menjadi pembahasan yang menarik untuk rekan-rekan dalam menguji jauh. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.